Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Qala al-Imam al-Bushiri fi burdatihi, alhamdulillahi munsil halki min adami, summa salatu ala rifil kidami, maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami, maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil halki kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سمع إلى جميع الملائكة المقربين والكرامين والأئمة المجتهدين والأولياء الصالحين والشارك العديل عن مقربها في البر وخبرها، ثم إلى رؤوس سلطان أولياء شيخ القارئ الجيلاني، ثم إلى أبي محمد ثم إلى ولوالدي ورحمهما كما ربياني صغيرا بنعم صغيرا وصول وفروع جميع الأرواح الحاضرين جميع الأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يتقصاهم برحمة والمغفرة ويسكن الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Ya, Bang Asep Kurniawan. Siap abangku. Boyaro. Ya. Bang Joko Tingkir. Ya, selamat pagi. Ya, sambil puasa kita bahas nih kajian dari Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk resep yang ke-10 ya. Habis resep yang ke-10, resep yang ke-11 terakhir. Insyaallah ntar sore ini kita habisin resep ke-10. Ntar sore kita bahas resep yang ke-11. Salam. Ya, Bang Joko Tingkir. Ya, biar pada sehat ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa, puasa kita diterima, meninggal masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Resep yang ke-10 ya, bab yang ke-10, cara mendidik anak sejak dini. Ketahuilah bahwasanya tata cara melatih anak termasuk urusan yang sangat penting dan sangat diperlukan, karena anak adalah amanat bagi kedua orang tuanya. Hatinya suci bagaikan mutiara yang indah, polos dan bersih dari setiap lukisan dan bentuk gambar. Akan tetapi ia menerima setiap sesuatu yang dilukiskan dan cenderung kepada setiap sesuatu yang dicondongkan kepadanya. Ya. Apabila anak itu dibiasakan dan diajarkan kebaikan, niscaya ia akan tumbuh pada kebaikan dan bahagia di dunia dan akhirat. Kedua orang tuanya, para pendidik dan gurunya pun akan mendapatkan bagian dari pahala anak tersebut. Sebaliknya, apabila anak dibiasakan dengan kejelekan dan ditelantarkan seperti binatang, niscaya ia akan celaka dan binasa. Dosanya pun juga dibebankan kepada orang yang mengurus dan merawatnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jika sang ayah menjaga anaknya dari api dunia, maka lebih utama lagi ia harus menjaganya dari api akhirat, ya, api neraka. Memelihara dengan cara mendidik, membersihkan dan mengajarinya budi pekerti yang baik, serta menjaganya dari teman-teman yang berbudi pekerti buruk, ya. Serta menjaganya dari teman-teman yang berbudi pekerti buruk, ya. Tidak dibiasakan hidup bersenang-senang, ya. Tidak membuatnya senang terhadap perhiasan dan kemewahan, sehingga kelak ketika dewasa anak itu akan menyia-nyiakan umurnya untuk mencari kemewahan yang justru akan membuatnya binasa untuk selama-lamanya. Akan tetapi seyogianya lah anak itu diawasi sejak usia dini, tidak diasuh dan disusukan kecuali kepada wanita yang berpegang teguh pada agama dan makannya makanan halal. Karena susu yang dihasilkan dari barang haram itu tidak ada berkahnya. Jika sampai anak itu tumbuh dari susu yang demikian, maka unsur tubuhnya bercampur dengan sesuatu yang buruk, sehingga watak anak tersebut akan cenderung mengarah kepada sesuatu yang bersifat buruk. Lanjut. Ketika anak telah nampak daya khayalnya untuk membedakan sesuatu, maka seyogyanya untuk lebih diawasi. Daya khayal itu ditandai dengan munculnya sifat malu. Karenanya ketika ia merasa enggan, merasa malu dan meninggalkan sebagian perbuatan, maka hal itu tidak lain adalah dikarenakan pancaran cahaya akalnya, sehingga ia menganggap sebagian perbuatan adalah buruk dan bertentangan dengan sebagian yang lain. Karena itulah ia akan merasa malu untuk melakukan suatu perbuatan dan tidak malu dengan perbuatan yang lain. Hal itu merupakan karunia dari Allah kepadanya dan suatu kegembiraan yang menunjukkan atas lurusnya budi pekerti dan bersihnya hati
ia diberi kegembiraan dengan kesempurnaan akal ketika dewasa, maka anak kecil yang mempunyai rasa malu itu tidak sepatutnya ditelantarkan, akan tetapi ia dibantu untuk dididik dengan rasa malu dan kepandaiannya. Lanjut, pada mulanya anak itu dikuasai oleh sifat rakus makan, maka seyogyanya ia dididik masalah sopan santun dalam makanan. Misalnya, tidak mengambil makanan kecuali dengan tangan kanan, mengucapkan bismillah pada waktu mengambil makanan, makan makanan yang ada di dekatnya, tidak tergesa-gesa untuk memakan makanan sebelum yang lain, ya. Tidak memandang tajam kepada makanan atau orang yang sedang makan, tidak tergesa-gesa ketika makan, mengunyah makanan dengan baik, tidak berturut-turut dalam suapan-suapannya, dan tidak mengotori tangan dan pakaiannya. Sewaktu-waktu dibiasakan makan roti yang tawar tanpa lauk, sehingga ia tidak menjadi anak yang harus makan dengan lauk pauk. Dijelaskan kepadanya tentang buruknya banyak makan, dengan cara menyerupakan bahwa orang yang banyak makan itu seperti binatang, dan dengan cara mencela di hadapannya anak yang banyak makan dan memuji di hadapannya anak yang sopan yang sedikit makan. Diajarkan untuk senang mendahulukan orang lain, tidak terlalu memperhatikan, tidak pilih-pilih terhadap makanan, dan merasa cukup dengan makanan yang kasar, makanan seadanya. Lanjut lagi, ya. Diajarkan untuk senang memakai pakaian putih, bukan pakaian yang berwarna-warni dan pakaian sutra, serta menyatakan di hadapannya bahwa memakai pakaian semacam itu adalah perilaku wanita dan orang banci. Sedangkan orang laki-laki tidak suka, enggan memakai pakaian semacam itu. Hendaknya nasihat yang demikian itu diulang-ulang di hadapan anak. Jika sampai ia terlihat memakai pakaian dari sutra atau pakaian yang berwarna-warni, maka seyogyanya ia ditentang dan dicela. Hendaknya ia selalu dijaga dari anak-anak lain yang terbiasa hidup dalam kenikmatan, kemewahan, dan memakai pakaian yang mencolok, pakaian yang dapat menimbulkan keangkuhan, dan dijaga dari bergaul dengan teman-teman yang suka mengatakan tentang kenikmatan dan kemewahan, karena mereka akan membuatnya mencintai kenikmatan dan kemewahan tersebut. Ya. Anak-anak yang ditelantarkan pada awal pertumbuhannya maka umumnya akan berbudi pekerti buruk, pembohong, pendengki, pencuri, suka mengadu domba, manja, selalu minta dituruti semua keinginannya, pembual, suka bercanda, penipu, suka melawak, tak tahu malu, dan sudah semestinya ia harus dijaga dari sifat-sifat tersebut dan dididik dengan pendidikan yang baik. Kemudian hendaknya ia disibukkan di madrasah untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis yang mengandung cerita, kisah, dan perilaku orang-orang yang baik, agar tertanam di dalam jiwanya rasa cinta kepada orang-orang soleh. Dan hendaknya ia dijaga dari membaca syair-syair, pantun, atau puisi yang berisi tentang percintaan dan para pecinta. Hendaknya dijaga jangan sampai bergaul dengan seniman sastrawan yang berpendapat bahwa syair dapat mencerdaskan dan melembutkan hati, karena sesungguhnya syair itu dapat menanamkan benih-benih kerusakan di dalam hati anak kecil. Hendaknya dijaga jangan sampai bergaul dengan para seniman.
yang berpendapat bahwa syair dapat mencerdaskan dan melembutkan hati, karena sesungguhnya syair itu dapat menanamkan benih-benih kerusakan di dalam hati anak kecil. Naudzubillah. Kemudian tatkala anak telah menampakkan budi pekerti yang baik dan perbuatan yang terpuji, maka hendaknya ia dimuliakan, diberi hadiah dengan sesuatu yang dapat membuatnya gembira dan dipuji-puji di hadapan orang banyak. Dan jikalau suatu ketika ia melakukan perbuatan yang tidak baik dan tercela, maka seyogyanya berpura-pura tidak tahu menahu tentang perbuatannya itu. Jangan sampai merusak dan membuka tabir rahasianya, serta jangan menampakkan perbuatannya itu yang justru akan membuatnya terbayang pada orang yang berani melakukan perbuatan sebagaimana perbuatannya, apalagi ia menutup-nutupi dan bersungguh-sungguh dalam merahasiakannya, karena menampakkan yang demikian itu kepadanya kadang-kadang justru akan membuatnya lebih berani, sehingga tidak peduli dan tidak takut kalau sampai perbuatannya itu terbongkar. Jika ia mengulangi perbuatan tersebut untuk kedua kalinya, hendaknya ia dicela secara rahasia, tidak di hadapan orang lain, menganggap besar perkara itu, dan dikatakan kepadanya, hati-hati jika sampai engkau mengulangi perbuatan seperti itu lagi, dan orang lain tahu bahwa engkau berbuat seperti itu, niscaya akan terbongkarlah keburukanmu di hadapan masyarakat. Hendaknya jangan terlalu sering mengeluarkan caci maki kepadanya dalam setiap situasi, karena hal itu akan membuatnya terbiasa mendengar caci maki dan melakukan keburukan-keburukan, serta hilanglah pengaruh perkataan itu dari dalam hatinya. Akan tetapi hendaknya sang ayah selalu menjaga wibawa ucapannya terhadap anak, tidak mencacinya kecuali hanya sewaktu-waktu. Hendaknya sang ibu membuat anak takut terhadap ayahnya dan mencegahnya dari melakukan perbuatan buruk. Hendaknya ia dilarang untuk tidur siang, karena hal itu dapat menimbulkan rasa malas. Tidak melarangnya untuk tidur pada malam hari, akan tetapi melarangnya tidur di atas kasur yang empuk. Karena hal itu akan membuat anggota tubuhnya menjadi keras dan badannya tidak bisa gemuk, sehingga tidak tahan dengan ketidakenakan. Akan tetapi hendaknya ia dibiasakan dengan tempat tidur, pakaian, dan makanan yang kasar, seadanya, ya, biasa-biasa aja. Hendaknya ia dilarang dari setiap perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena perbuatan itu tidak akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi kecuali karena ia meyakini bahwa perbuatan itu adalah jelek. Jika tidak dilarang, maka ia akan terbiasa melakukan perbuatan jelek, ya. Hendaknya ia dibiasakan pada sebagian waktu siang hari untuk berjalan-jalan, menggerakkan badan dan olahraga, sehingga ia tidak menjadi malas. Hendaknya dibiasakan untuk tidak membuka anggota tubuhnya, tidak berjalan dengan tergesa-gesa, dan tidak menurunkan kedua tangannya, akan tetapi mengumpulkannya di atas dada. Ya. Sedakep. Hendaknya ia dilarang menyombongkan diri pada teman-temannya karena sesuatu yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, atau karena makanan, pakaian, batu tulis, buku tulis, ya, atau tinta yang dimilikinya. Akan tetapi hendaknya ia dibiasakan untuk merendahkan diri dan memuliakan setiap orang yang bergaul dengannya, serta berkata sopan santun terhadap mereka. Hendaknya ia dilarang mengambil sesuatu dari anak-anak lain, maka akan tampaklah sifat malu jika memang ia termasuk anak-anak yang memiliki harga diri,
Dan ia diberitahu bahwa keluhuran itu terletak pada orang yang memberi, bukan orang yang meminta. Bahwa meminta itu perbuatan tercela, hina, dan rendah. Jika ia anak orang miskin, maka hendaknya dijelaskan kepadanya bahwa tamak dan meminta-minta adalah perbuatan yang rendah dan hina, karena meminta-minta merupakan tabiat anjing. Anjing itu akan mengibas-ngibaskan ekornya jika sedang menunggu dan mengharap-harapkan sesuap makanan. Lanjut, secara garis besarnya hendaknya dijelaskan kepada anak tentang jeleknya mencintai emas dan perak, serta jeleknya sifat tamak untuk memperoleh keduanya, dan diperingatkan bahwa emas dan perak itu lebih berbahaya daripada ular dan kalajengking, karena bahaya cinta dan tamak terhadap emas dan perak adalah lebih berbahaya daripada bahaya racun bagi anak kecil. Begitu pula bagi orang dewasa. Hendaknya ia dibiasakan untuk tidak meludah pada tempat duduknya, tidak membuang ingus, dan tidak menguap di hadapan orang lain, tidak membelakangi orang lain, tidak meletakkan sebelah kaki di atas sebelah kakinya yang lain, tidak meletakkan sebelah kaki di atas sebelah kakinya yang lain, tidak meletakkan telapak tangan di bawah dagu, dan tidak menegakkan kepala dengan lengannya, karena hal itu menunjukkan kemalasan. Diajarkan tata cara duduk dilarang. Diajarkan tata cara duduk, dilarang banyak berbicara. Dijelaskan kepadanya bahwa banyak bicara menunjukkan adanya sifat tidak malu dan merupakan perbuatan anak-anak yang tercela. Dilarang mengucapkan sumpah selamanya, baik ia benar atau bohong, sehingga ia tidak terbiasa dengan ucapan sumpah itu sejak kecil. Diajarkan untuk tidak memulai suatu pembicaraan, dibiasakan untuk tidak berbicara kecuali untuk menjawab pembicaraan orang lain, dan berbicara sebatas menjawab pertanyaan. Dibiasakan untuk mendengarkan baik-baik ketika orang yang lebih tua darinya berbicara. Dibiasakan untuk berdiri menghormati dan memberikan tempat yang luas kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dan duduk di hadapannya. Dilarang berbicara dengan pembicaraan yang sia-sia dan bicara kotor. Dilarang mengutuk dan mencaci. Dilarang bergaul dengan orang yang lidahnya terbiasa dengan perkataan semacam itu, karena perkataan semacam itu pastilah berasal dari teman-teman yang buruk, dan inti mendidik anak adalah menjaga mereka dari teman-teman yang buruk. Hendaknya diajarkan untuk tidak berteriak, tidak merintih, dan tidak minta tolong kepada orang lain ketika sang guru memukulnya. Akan tetapi hendaknya ia bersabar serta mengingatkannya bahwa perilaku semacam itu adalah perilaku seorang pemberani dan orang-orang agung, dan bahwasanya suka berteriak dan merintih adalah perilaku budak dan wanita. Hendaknya setelah bersekolah ia diperbolehkan untuk bermain dengan permainan yang baik, yang dengan permainan itu ia dapat beristirahat dari rasa lelah serta bersekolah, selama permainan itu tidak melelahkannya. Karena jika ia dilarang untuk bermain dan memaksanya untuk selalu belajar, maka hal itu dapat mematikan hatinya, merusak kecerdasannya, dan mengeruhkan kehidupannya, sehingga ia akan berusaha untuk melepaskan diri darinya. Hendaknya diajarkan untuk mentaati kedua orang tua, guru, pendidik, dan setiap orang yang usianya lebih tua, baik kerabat atau bukan, dan memandang mereka dengan pandangan memuliakan dan menghormati, dan tidak bermain-main di hadapan mereka.
Manakala anak telah mencapai usia pandai, hendaknya ia diajarkan untuk tidak meninggalkan bersuci dan sholat. Diperintahkan berpuasa pada sebagian bulan Ramadan dan menjauhkannya dari memakai pakaian sutra, wol, dan emas, serta diajarkan hukum-hukum syariat kepadanya. Ditanamkan rasa takut dari mencuri, makan barang haram, berkhianat, berdusta, berbuat keji, dan setiap perbuatan jelek yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Apabila anak tumbuh dengan pendidikan semacam itu sejak kecil, niscaya ketika menginjak usia balik, dimungkinkan ia akan mengetahui rahasia-rahasia perkara tersebut. Kemudian dijelaskan kepadanya bahwa makanan itu adalah obat, dan tujuan dari obat adalah menguatkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bahwasanya dunia itu seluruhnya sama sekali tidak memiliki tujuan yang pokok, karena dunia itu tidak kekal dan kematian akan memutuskan kenikmatan dunia. Dunia adalah tempat melintas, bukan tempat menetap, dan akhiratlah tempat menetap, bukan tempat melintas. Dan kematian selalu menanti setiap saat. Orang pandai yang berakal adalah orang yang menyiapkan bekal dari dunia untuk kehidupan akhirat, sehingga tinggilah derajatnya di sisi Allah dan menjadi luaslah kenikmatan-kenikmatannya di dalam surga. Paragraf baru. Apabila pertumbuhan anak itu baik, niscaya ketika balik nasihat-nasihat tersebut akan berpengaruh, membekas, dan bermanfaat, serta menancap dalam hatinya sebagaimana membuat lukisan di atas batu. Sebaliknya, apabila pertumbuhan anak itu tidak baik sehingga ia senang bermain, berbuat keji, tidak tahu malu, rakus pada makanan dan pakaian, senang berhias, dan angkuh, niscaya hatinya akan jauh dari menerima kebenaran, sebagaimana bangunan tembok di atas debu yang lain. Oleh karenanya, tugas yang pertama kali harus dilakukan adalah menjaganya, karena sesungguhnya anak pada naluri kejadiannya adalah ciptaan untuk bisa menerima kebaikan dan bisa menerima kejahatan seluruhnya. Maka kedua orang tuanya lah yang membawa anak itu untuk cenderung kepada salah satu dari keduanya, kebaikan ataukah kejahatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati wa innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan hanya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, sewaktu berumur 3 tahun, aku pernah terbangun malam hari. Aku melihat pamanku, yakni Muhammad bin Siwar, sedang mengerjakan sholat. Kemudian pada suatu hari beliau berkata kepadaku, apakah kamu tidak ingat kepada Allah yang telah menciptakanmu? Aku pun bertanya, bagaimana cara mengingatnya? Beliau menjawab, ucapkan di dalam hatimu. Ketika kamu membolak-balik pakaian, ucapkan 3 kali dengan tanpa menggerakkan lidah. Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allah memandangku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Kemudian kalimat tersebut aku baca setiap malam. Lalu aku memberitahukannya kepada pamanku. Beliau berkata, bacalah tiap malam sebanyak 7 kali. Nasihat itu aku laksanakan dan lalu memberitahukannya kepada pamanku. Beliau berkata, bacalah kalimat itu tiap malam sebanyak 11 kali. Dan nasihat itu pun aku laksanakan. Maka rasa manis dari kalimat itu aku rasakan dalam hatiku, ya.
Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Setahun kemudian pamanku berkata, jagalah apa yang telah aku ajarkan kepadamu dan lakukan terus menerus sampai kamu masuk liang kubur, karena kalimat itu akan bermanfaat untukmu di dunia dan di akhirat. Maka kalimat itu selalu aku baca selama bertahun-tahun, lalu aku menemukan rasa manis kalimat itu di dalam lubuk hatiku. Ya. Kemudian suatu hari pamanku berkata, hai Sahal, barang siapa yang Allah bersamanya, Allah memandangnya, dan Allah menyaksikannya, apakah orang itu masih berani berbuat maksiat kepadanya? Maka takutlah dari perbuatan maksiat. Kemudian aku bermaksud untuk berkholwat, ya, menyendiri, ya, mengasingkan diri. Maka mereka mengirimku ke sekolah. Aku berkata, sungguh aku takut kalau sampai cita-citaku meninggalkanku. Akan tetapi kemudian mereka mensyaratkan untuk belajar kepada seorang pengajar hanya sebentar saja lalu pulang. Kemudian aku pergi ke sekolah untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Saat itu usiaku sekitar 6 atau 7 tahun. Aku berpuasa selama bertahun-tahun dan makananku adalah roti dari gandum selama 12 tahun. Lalu muncullah suatu permasalahan untukku. Saat itu umurku 13 tahun, maka aku meminta keluargaku supaya mengirimku ke Basrah untuk menanyakan masalah itu di sana. Kemudian aku pergi ke Basrah untuk bertanya kepada para ulama, namun tidak seorang pun yang menjawabnya dapat memuaskanku. Lalu aku pergi ke Abadan kepada seorang lelaki yang bernama Abu Habib Hamzah bin Abi Abdillah Al-Abadani untuk menanyakan permasalahanku itu. Lalu ia menjawabnya. Kemudian aku tinggal bersamanya beberapa waktu sehingga aku bisa mengambil manfaat dengan ucapannya dan mendapatkan pendidikan adab sopan santun darinya. Kemudian aku kembali lagi ke Tustari. Kucukupi makan sehari-hariku secara sederhana, yaitu dibelikannya aku setakar gandum seharga 1 dirham. Lalu gandum itu ditumbuk dan dibuat roti untukku yang aku gunakan untuk makan sahur setiap malamnya 1 ukiyah 1/12 kati dengan tanpa garam dan lauk pauk, sehingga gandum seharga 1 dirham itu cukup bagiku selama 1 tahun. Kemudian aku berkeinginan untuk menahan rasa lapar selama 3 malam. Lalu berbuka pada 1 malam. Kemudian menahan rasa lapar selama 5 malam. Lalu 7 malam dan kemudian selama 25 malam. Hal itu aku lakukan selama 20 tahun. Kemudian aku pergi mengembara selama bertahun-tahun, lalu kembali lagi ke Tustari dan beribadah di malam hari sepanjang malam. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ahmad berkata, aku tidak pernah melihat beliau makan garam sampai beliau meninggal dunia. Aku tidak pernah melihat beliau makan garam sampai beliau meninggal dunia. Itu adalah resep yang ke-10. Ya, mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang manfaat. Ya, banyak tuh metode-metode untuk mendidik anak sejak usia dini. Karena yang membentuk anak sejak usia dini adalah kuncinya ada pada kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya mampu mengajarkan kebaikan dan metode-metode tadi yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, mudah-mudahan bisa membentuk putra dan putri kita menjadi orang-orang yang sholihin dan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, insyaallah ntar sore jam 5 kalau sempat ada waktu, insyaallah kita lanjutin resep terakhir nih, resep yang ke-11 ya, atau nanti jam Ba'da Isya ya, kemungkinan jam 8 sambil kita takbiran sedikit kita kaji ya, mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang manfaat. Selamat berpuasa, mudah-mudahan diterima ibadah puasa kita terakhir di bulan suci Ramadan. Terakhir saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma fiq lakum aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.